Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Kantin Peradilan, kajian rutin pencari keadilan di edisi ketiga terkait dengan hukum cambuk di Aceh, efektifkah? Dengan hari ini pemateri kita yang juga seorang praktisi hukum di Pengadilan Agama bersama Bang Fikri Oslami yang juga merupakan praktisi hukum langsung yang sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama di uh, Balai Pangkalan Balai. Hari ini telah bergabung bersama kita. Jadi buat teman-teman hari ini juga sedikit diinformasikan bahwasanya akan ada dua door prize kepada para penonton yang nantinya akan diberikan untuk dua penanya terbaik. Berbicara soal cambuk sendiri, Bang, berbicara soal aturan yang mendasar terkait cambuk, mungkin teman-teman hari ini, teman-teman viewers kita hari ini atau teman-teman Instagram kita hari ini belum tahu nih terkait dengan apa sih landasan hukum cambuk di Aceh sendiri. Abang sendiri sebagai praktisi hukum, awal-awal sendiri yang awalnya mungkin di bangku perkuliahan nih, belum pernah mendengar, paling mendengar hanya sekedar oh ada hukum cambuk nih, itu pun tidak ada di Indonesia. Kemudian ketika abang melihat sebagai praktisi langsung ketika menjadi hakim, tiba-tiba di Aceh langsung ada hukum cambuk nih, gimana nih Bang? Mungkin diawali lah dengan landasan-landasan hukum sendiri Bang, supaya teman-teman juga tahu nih Bang. Ya, terima kasih Oges ya. Hari ini kajiannya menarik, banyak orang yang ingin bergabung ya terkait hukum cambuk karena memang banyak untuk apalagi luar Aceh. Luar Aceh ini kan banyak yang tidak tahu. Tapi kalau untuk teman-teman di Aceh mungkin dia penasaran seberapa efektif kan begitu. Ya. Jadi kalau saya dari sudut pandang praktisi, memang kami hakim-hakim di lingkungan peradilan agama itu memang sebelum kami menjadi hakim sudah dibekali dibekali ketika pendidikan itu materi-materi tentang hukum jinayat. Jadi memang sudah ada dari awal kan. Jadi seluruh hakim-hakim peradilan agama itu siapapun nanti yang ditugaskan di Aceh memang mereka sudah harus siap untuk menangani perkara-perkara jinayat, perkara-perkara yang memang itu adalah kewenangan khusus daripada Mahkamah Syariah yang ada di Aceh yang tidak didapat oleh pengadilan agama di luar Aceh. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, uh, terkait hukum jinayat ini mulai dikenal ketika ada 3 konun ya. Awalnya itu ada konun nomor 11, 12, 13 tentang halwat, hamar, dan maisir di tahun 2003 kalau tidak salah. Nah, di tahun 2003 itu awal mula adanya hukum jinayat ya, adanya mengenal hukum cambuk di konun 11, 12, 13. Pada waktu itu kewenangan Mahkamah Syariah untuk menangani perkara-perkara jinayat itu hanya terbatas di tiga kasus saja. Kasus hamar, minuman keras, kemudian kasus maisir, perjudian, dan kasus halwat, ya mesum. Nah, di 3 kasus itu awal mulanya di tahun 2003 itu, kemudian memang banyak baru orang baru kenal begitu, oh ternyata Mahkamah Syariah ini menangani ya termasuk hukum-hukum cambuk seperti itu kan. Nah, mulai disitulah masyarakat Aceh baru mengenal ya ternyata ada sistem hukuman yang berbeda daripada hukum positif yang ada di Indonesia, yaitu hukuman cambuk. Seperti itu, guys. Oke Bang, berbicara sendiri soal kanun nomor 11, kemudian ada kanun-kanun terbaru terkait dengan hukum cambuk, pidananya hukum cambuk ataupun digantikan dengan duit ataupun dikurung penjara beberapa hari. Ini kan menjadi pertanyaan sendiri Bang, landasan ketika memang ketika hari ini kan hakim-hakim yang ada di peradilan agama ataupun Mahkamah Syariah Aceh sendiri ini kan sangat berbeda, ada asesmen tersendiri ataupun ada pelatihan khusus yang diberikan oleh pemerintah Aceh untuk calon hakim yang di Aceh sendiri untuk di peradilan agama ataupun Mahkamah Syariah. Mungkin kita udah kelar nih terkait dengan pembahasan Mahkamah Syariah dan pengadilan agama, hanya berbeda sedikit. Mahkamah Syariah di Aceh itu ada beberapa poin yang ditambahkan melalui asesmen kehakiman sendiri. Yang tahu kan para saudara-saudara di hakim sendiri nih asesmen bentuknya bagaimana. Kemudian hari ini
seberapa efektif nih Bang, ataupun tingkat jera daripada kasus-kasus sendiri mungkin di Aceh sendiri Bang, ketika Abang menjadi hakim di Melabu ataupun di Sigli ataupun di daerah lain, ketika Abang menjadi hakim, ketika memang hari ini ada hukum cambuk, hukum positif bagaimana Bang? Hukum Iya, positifnya. bagus guys. Pertanyaannya. Iya, pertama saya berani menerima kajian-kajian terkait hukum syariah atau hukum jinayat itu karena saya memang cukup lama bertugas di Aceh. 11 tahun saya bertugas, jadi memang sudah banyak perkara-perkara jinayat itu yang saya tangani, baik ketika saya bertugas di Sigli, kemudian di Melabuh, kemudian di Tapatuan, Aceh Selatan. Nah, kalau berbicara efektif, ya, seorang hakim di Mahkamah Syariah ya di Aceh itu ketika menjatuhkan hukuman ya ketika atau jarimah lah lebih dikenal dalam nomenklatur hukum Islamnya, ketika menjatuhkan ukubat ya, ketika ukubat. Jadi ketika menjatuhkan hukuman kepada terdakwa itu maka akan melihat kasus per kasus. Jadi tidak semua kasus disamaratakan. Inilah yang membedakan antara hukum jinayat dengan hukum positif di Aceh. Kalau hukum positif di Aceh kan dia bentuk hukumannya itu ya penjara. Kalau tidak penjara mungkin ada juga berupa denda begitu. Nah, tapi kalau hukum jinayat itu hakim punya pilihan penerapan hukum. Yaitu yang pertama itu bisa cambuk, kemudian bisa denda, kemudian juga bisa penjara. Nah, dengan perhitungan 1 kali cambuk itu dihitung 10 gram emas atau 1 bulan penjara. Begitu. Jadi hitungannya seperti itu. Itu sudah ada di dalam konun ya. 1 kali cambuk sama dengan 10 gram emas sama dengan 1 bulan penjara. Nah, kemudian hakim di sini punya otoritas yang sangat luas ketika penjatuhan hukuman. Ketika jaksa menuntut, misalkan jaksa menuntutnya hukuman cambuk. Nah, tidak serta-merta seorang hakim itu dia akan memutuskan apa yang dituntut oleh jaksa. Nah, itu berbedanya antara penerapan hukum pidana dengan hukum jinayat. Jadi hakim dia tidak terikat dengan tuntutan jaksa. Jadi kalau misalkan jaksa menuntut cambuk, hakim punya otoritas untuk memberikan bentuk pilihan 3 hukuman itu, mau cambuk, mau penjara, atau mau mau denda, begitu. Iya, mau denda. Jadi kalau melihat seberapa efektif, maka kita akan melihat kasus per kasus ya. Kalau saya, jadi intinya pemberian hukuman itu kan agar para pelaku-pelaku kejahatan atau tindak pidana ini kan dia tidak mengulangi lagi perbuatan pidana yang dilakukan. Kan intinya ke sana ya. Jadi orang intinya jera begitu. Jadi nggak mau lagi dia melakukan. Kan intinya ke sana. Maka hakim harus melihat pidana apa yang tepat untuk dia. Nah, sebenarnya menurut saya di sini inilah yang bagusnya hukum jinayat itu. Jadi dia tidak terfokus ke penjara saja. Pengalaman saya pernah menerapkan semua bentuk hukuman itu. Semua bentuk hukuman, baik dia pidana, baik dia penjara, baik cambuk maupun denda. Saya pernah menerapkan semua hukuman itu terhadap terdakwa-terdakwa. Nah, kemudian yang menjadi pembedanya, kami akan melihat ya. Saya pernah menangani ya, ketika saya bertugas di Melabuh, guys. Ketika saya bertugas di Melabuh, saya pernah menangani perkara seorang sipir, ya, seorang sipir di LP Melabuh itu dia mengedarkan togel judi, ya. Jadi dia sebagai bandar togelnya di sana. Kemudian dalam proses persidangan, seorang sipir ini dia minta kalau bisa Pak Hakim tolong kalau bisa hukuman saya ini penjara saja, gitu. Kemudian jaksanya kebetulan waktu itu dia menuntut penjara juga, gitu kan. Nah, tidak serta-merta apa yang dituntut oleh jaksa dan apa yang diminta oleh terdakwa itu dikabulkan sama hakim. Hakim akan melihat ya, sebenarnya
apa latar belakang dia, kenapa dia meminta bentuk hukuman itu. Nah, ketika kita lihat latar belakangnya seorang sipir, ya seorang sipir, kalau dia diberi hukuman penjara, maka kecil kemungkinan dia akan menjalani hukuman tersebut, atau dia merasa dia bisa bebas di penjara karena penjara ya punya dia, begitu kan? Ya, betul, betul, betul. Akhirnya kami majelis hakim itu memberikan hukuman berupa cambuk. Dia sampai saya lupa apakah dia mengajukan banding atau tidak. Jadi dia benar-benar kaget ketika majelis hakim itu mencambuk karena memang dia itu bentuk hukuman yang paling dihindarinya ya, cambuk. Kenapa? Karena dia malu sebagai seorang aparatur sipil negara, kemudian dia harus dicambuk, apalagi dia seorang sipir, seharusnya memberikan contoh yang baik kepada narapidana, malah dia sebagai pengedar togel pada waktu itu. Itu pertama, itu kasus pertama ya. Jadi kami hukumnya akhirnya kami hukum cambuk. Kemudian ada kasus di Melabuh juga, guys. Nah, di Melabuh salah satu dosen di Akper yang tidak perlu saya sebutkan, di Akper di Melabuh itu mungkin Oges tahu lah ya kasusnya. Itu dia sebelumnya selamat datang Ibu Doktor Krisna Agnes. Ini luar biasa nih. Besok beliau akan mengisi di UTU nih. Luar biasa, Bu Dokter menyempatkan bergabung. Besok saya akan bergabung Bu ya di ini di mana di Zoom-nya UTU. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, di dalam kasus itu kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum dosen di salah satu perguruan tinggi swasta keperawatan atau kebidanan. Saya lupa ya antara keperawatan atau kebidanan. Nah, itu dalam proses persidangan kemudian dia meminta kepada majelis hakim agar diputuskan agar diberikan hukuman denda, begitu kan? Kemudian saya lupa jaksanya menuntut apa? Apakah denda atau penjara waktu itu ya? Nah, karena dia sangat ngotot sekali, dia minta didenda saja berapapun Pak Hakim katanya saya bayar denda itu. Nah, kemudian kami harus mempertimbangkan, kami harus melihat latar belakang terdakwa itu kenapa dia minta denda, dan ternyata dia ini dari kalangan keluarga yang mampu, begitu ya. Dia memang orang mampu, orang kaya yang bisa membayar. Nah, ketika putusan kami memutuskan bentuk hukuman yang diberikan kepada terdakwa ini adalah penjara, begitu. Nah, jadi luar biasa dia sangat kaget sekali, sangat terpukul ketika majelis hakim Mahkamah Syariah Melabuh pada waktu itu memutuskan bentuk hukumannya adalah penjara, padahal dia minta denda, berapapun akan dibayarnya katanya. Nah, jadi di sini kita harus melihat makanya keefektifan ukubat ya, bentuk hukuman itu maka akan dilihat dia secara kasus per kasus. Jadi tidak bisa disamakan. Jadi bagusnya ini si terdakwa ini kalau dilihat dari segala sudut pandangnya dia cocoknya ini diberi hukuman apa, kemudian ini kalau yang ini diberi hukuman apa. Nah, seperti itu. Makanya hakim Mahkamah Syariah itu memang harus benar-benar harus benar-benar mengkaji, harus benar-benar dia mempertimbangkan itu dengan matang bentuk-bentuk putusan yang harus dijatuhkan kepada para terdakwa. Karena memang dia punya otoritas yang sangat luas dalam penjatuhan hukuman itu, guys. Kayak gitu. Oh, berarti secara tidak langsung hakim sendiri di peradilan agama ataupun mahkamah syariah hari ini melihat background dari si pelaku, kemudian melihat apakah ini akan menjadi efek jera bagi dia untuk selanjutnya untuk tidak diulangi. Itu menjadi sebuah penilaian khusus dari teman-teman hakim yang ada di mahkamah syariah sendiri. Jadi ketika memberikan hukuman tidak hanya dia minta denda sedangkan dia sanggup bayar, itu nggak jadi efek jera, berarti dia bisa buat lagi ke depan, berarti hukum hanya dihitung dengan uang saja gitu Bang ya maksudnya. Iya benar, makanya hakim dituntut untuk punya rasa sense yang begitu tinggi ya, rasa sensitivitasnya harus tinggi dia ketika memberikan hukuman kepada terdakwa. Ada ini kasus di Melabuh juga. Jadi karena saya banyaknya kasus di Melabuh ini. Ada kasus di Melabuh juga yang pernah saya tangani, itu kasusnya judi.
kasus judi kan banyak nih di Melabuh ini, ternyata kasus-kasus judi ya. Ya, Sampai betul, dengan betul. sekarang sebenarnya banyak. Masih ada. Nah, jadi iya banyak sekali. Kasus judi ini memang rata-rata hakim karena dia melihat kan judi ini kan termasuk tindak pidana yang tidak terlalu berat, tidak seperti pelecehan seksual, pemerkosaan atau zina begitu ya. Jadi jarimah yang termasuk ringan begitu. Kebiasaan seorang hakim untuk kasus-kasus judi atau maisir ini diberikan hukuman itu cambuk. Nah, diberikan hukuman cambuk. Nah, ini ternyata setelah saya melihat ternyata tidak efektif. Karena apa? Karena apa? Mungkin ya saya melihat sudah apa ya, kalau kata orang itu udah muka tembok begitu ya. Jadi udah biasa. Ada yang 2 kali, ada yang 3 kali dia itu apa sudah masuk ke mahkamah begitu ya dengan tindak pidana yang sama, dengan jarima yang sama. Jadi kayaknya sudah kebal kalau dia dicambuk. Jadi pernah saya ketika masuk di sana, kemudian saya sebagai salah satu majelis hakimnya itu saya beri mereka itu hukuman penjara. Wah, luar biasa tertekan mereka ya. Itu kan waktu itu kan kebanyakan yang apa pelaku judi ini kan sopir-sopir ya, sopir-sopir truk, sopir-sopir apa gitu ya. Dia apa menghilangkan kebosanan, kemudian dia sesama mereka itu bermain judi gitu. Nah, apa kan mereka tertekan ketika harus diberikan hukuman penjara. Biasanya katanya paling cambuk gitu. Kemudian memang ada kelemahan dalam penerapan hukum cambuk di Aceh. Memang ya harus diakui ada kelemahan ketika eksekusi. Nah, ini yang menjadi catatan para penegak hukum. Baik itu di tingkat eksekusi ya, di tingkat jaksanya, kemudian di lapasnya, ini terkait eksekusinya. Jadi sebenarnya dalam penerapannya eksekusi cambuk itu ketika sudah diputuskan hakim seyogyanya sebenarnya harus segera dieksekusi. Kenapa? Kalau tidak dieksekusi maka akan semakin besar kemungkinan para terdakwa itu nanti akan kabur. Ya, jadi dia terdakwa itu kabur dan tidak bisa dieksekusi. Banyak, guys. Banyak, silakan bisa dilihat datanya di kejaksaan. Saya tidak tahu lagi ya. Masih ada berapa terdakwa yang tidak bisa dieksekusi karena sudah tidak diketahui lagi keberadaannya. Nah, ini kelemahan daripada bentuk hukuman cambuk di situ. Harus, makanya saya termasuk ya kalau ditanya dari sudut pandang akademisi, maka memang harus perlu ada beberapa revisi dalam hukum jinayat terkait eksekusi ini. Karena takutnya mereka minta cambuk. Kenapa? Karena ada beberapa orang yang sudah tahu kelemahan konun ini, bahwasanya kalau cambuk itu kan nanti kan eksekusinya, pelaksanaannya itu kan di kemudian hari. Nah, ada jarak waktu setelah pembacaan putusan, kemudian pelaksanaan hukuman, itu memberi ruang kepada para terdakwa karena dia tidak ditahan. Nah, memberi ruang kepada para terdakwa itu untuk kabur gitu. Nah, ini kelemahannya, guys. Oh, oke, Bang. Jadi berbicara sendiri terkait dengan efektivitas, sebenarnya ada efektivitasnya ada, tetapi ada kelemahan-kelemahan dari segi hukum sendiri, baik itu dari segi eksekusi, kemudian dari segi para eksekutor dari hasil hukumnya sendiri melemah di situ. Jadi ada pelemahan-pelemahan yang memang ada celah-celah sendiri dari dinding hukum itu menjadi celah bagi si pelaku untuk melakukannya kembali. Oke. Jadi buat teman-teman juga kembali saya ingatkan diskusi kita hari ini membahas mengenai hukum cambuk di Aceh efektifkah bersama abang kita Bang Fikri Oslami, yaitu praktisi hukum yang juga hari ini menjabat sebagai wakil ketua pengadilan agama di balai itu di Sumatera Selatan. Dia juga merupakan praktisi hukum di Mahkamah Syariah di wilayah Aceh sebelumnya hampir selama 11 tahun di beberapa kabupaten kota di Aceh. Kemudian juga salam tadi darinya Bu Krisna Agnes, salam balik Bu dari OGS buat Ibu. Semoga ada waktu berjumpa Bu kita di live Instagram juga. Kemudian juga buat teman-teman yang hari ini melihat diskusi kita, ada 2 door prize pulsa untuk 2 penanya yang nanti
akan kita berikan di penghujung acara yang pertanyaannya sedikit kritis ataupun menarik untuk dibahas nantinya. Jadi buat teman-teman yang ada pertanyaan bisa diketik di kolom komen atau langsung di chat komen khusus di komentar, nanti akan kita bacakan komentar-komentar ataupun pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua.